Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Hari ini kita mau jawab berbagai pertanyaan nih yang mungkin ditanyakan ya sama teman-teman di sini. Pada dasarnya sih pertanyaannya memang rata-rata menanyakan tentang gejala ya. Banyak banget nih pasien mengatakan bahwa saya masih belum nyaman kondisinya, masih perlu dengan obat. Kemudian juga kadang-kadang rasanya respon terapinya kok kelihatannya nggak terlalu dominan gitu ya. Maka daripada itu kita akan mencoba melihat nih. Sebentar nih kayaknya internetnya sedang tidak terlalu baik. Nanti kita coba lihat. Nah kalau misalnya pertanyaan seperti ini, kalau dikaitkan dengan gejala ya, gejalanya tuh seringkali keliengan, perasaan seperti mau pingsan, dan juga gemetar atau keluar keringat dingin, takutnya serangan jantung. Nih, yang paling penting yang harus diperhatikan sebenarnya kalau kita bicara tentang pengobatan dan gejalanya, nggak semua penyakit itu harus diobati gejalanya tuh semuanya gitu. Kalau enggak, bisa-bisa kita pakai obat sampai 10 atau 5 bahkan 20 gitu ya, karena semuanya mau diperbaiki. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan gejala-gejala gangguan kecemasan ketika dia mengenai sistem saraf simpatis, parasimpatisnya, maka sistem saraf parasimpatis dan simpatis ini yang disebut sistem saraf otonom itu akan punya efek ke mana-mana, ke sistem saraf pusat yang kemudian berkaitan dengan lambung, jantung, paru gitu ya. Sehingga kalau kita bicara tentang gejala yang terjadi di sistem itu sendiri, dia bisa mengenai ke yang lain. Nah ini yang mungkin banyak sebagian orang suka mengatakan, kalau begitu saya itu sebenarnya harus yang mana diobatin? Apakah saya boleh ke dokter saraf dulu, saya boleh ke dokter spesialis penyakit dalam dulu? Tidak masalah sih, karena kan pada intinya ketika orang itu mengalami gejala, maka fokus dulu pada mengatasi gejalanya. Itu nomor satu ya. Lalu setelah gejalanya itu kelihatannya kurang bisa stabil dengan pengobatan yang baik, standar gitu, dan kemudian dilihat, oh ternyata patofisiologinya ini nggak kelihatan mengarah ke situasi yang berat gitu. Tetapi ini kelihatannya lebih ke aktivitas saraf otonom. Karena dokter itu bisa mengetahui kok. Contohnya misalnya sakit jantung. Sakit jantung seperti yang tadi, takut dok gemeteran. Kemudian saya keluar keringat dingin. Katanya orang keluar keringat dingin itu bisa sakit jantung dok. Bisa, memang ya ada. Tapi ini disebabkan karena sakitnya yang luar biasa kan. Dan kalau sakitnya itu, kalau untuk sakit jantung itu di dada itu dia akan terasa seperti ngeremes gitu, kayak ada yang begitu. Sedangkan kalau untuk pasien yang gangguan cemas panik atau panic attack itu biasanya di tengah-tengah, di ulu hati, dekat dengan daerah lambung. Karena banyak dikaitkan dengan kondisi seperti ini tuh lambungnya itu yang mengenai atau mengalami permasalahan gitu. Jadi seringkali kita temukan seperti itu. Jadi nggak heran banyak ketakutan, dan saya kira itu sesuatu yang wajar saja. Karena kalau kita tuh perlu berjaga kan. Jadi kita ke dokter jantung untuk membantu kondisi kita adalah lebih baik lagi. Nah, kalau berkaitan dengan pengobatan, misalnya contoh ada pertanyaan seperti ini. Ya, umur saya 24 tahun. Laki-laki, keluhan serangan panik. Dia insomnia, pemicunya trauma masa kecil, masih berobat ke psikiater tapi masih tetap panik dan saya dikasih alprazolam dan olanzapin serta sertralin. Nah, kalau kita melihat gejala yang seperti terkait dengan panic attack, pengobatan itu tujuannya adalah untuk membantu gejala itu membaik. Jadi kalau dilihat bahwa ketika pasien itu berobat panik, dikasih obat membantu untuk paniknya seperti alprazolam belum membaik juga, kita harus perhatikan apakah memang satu-satunya harus dengan obat saja atau mungkin kita perlu mendapatkan tambahan terapi dengan yang lain, misalnya dengan psikoterapi, dengan terapi dengan psikolog mungkin. Apalagi dia bilang dia ada trauma masa kecil.
Karena pemicu cemas panik itu terkadang nggak kelihatan. Dia bisa kayak muter-muter ya di otak itu, kayak tegang seperti itu. Ini juga ya, umur 35 tahun, perempuan. Setiap hari saya merasa cemas, takut mati, sudah 2 tahun berawal dari GERD. Suara hujan angin saya selalu takut. Sudah ke psikolog, dikasih obat alprazolam, tapi setiap mau minum obat saya merasa takut dan serangan panik saya kumat kalau mau minum obat. Ini maksudnya ke psikiater kali ya, kalau ke psikolog kan nggak ngasih obat ya. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip juga nih. Ya, dikasih alprazolam, membantu dengan pengobatan alprazolamnya, tapi kemudian dia sendiri masih bingung. Seringkali gejalanya kumat masih. Serangan panik yang masih kumat berarti masih perlu mendapatkan terapi. Ya, karena tujuan terapi adalah membuat orang itu tidak kumat, sehingga menimbulkan percaya diri, kemudian rasanya lebih stabil gitu ya. Dan kalau misalnya pemicu-pemicunya dikenali, adalah lebih baik kalau pemicunya tersebut dibantu untuk berkurang ya, menjadi pemicunya. Terkadang kesulitannya tuh di situ. Ya. Jadi kalau misalnya kayak tipikalnya orang itu mengalami gejala karena lingkungan yang terlalu dominan ya, misalnya banyak pikiran terkait dengan cemas lingkungan, pemicu-pemicu stres dari lingkungan, maka harus diperhatikan di situ. Ya, bagaimana kita bisa membantu diri sendiri. Dan kalau saya lihat di sini cukup banyak ya yang menggunakan alprazolam ya. Di sini juga dosisnya juga saya nggak tahu nih, tidak disebutkan jelas dosisnya ya. Karena ada beberapa yang di sini fluoxetine, alprazolam, kemudian juga ini fluoxetine, alprazolam, dan olanzapine gitu ya. Itu semua rata-rata pakai alprazolam. Saya pun juga menggunakan alprazolam. Dan nggak masalah sih menurut saya kita menggunakan obat alprazolam. Yang penting, nah ini juga diberikan obat alprazolam dan Sandepril, belum banyak perubahan. Kalau belum banyak perubahan mungkin harusnya konsul kembali. Dan lihat apakah memang hanya obat yang bisa membantu menjadi jauh lebih stabil ya. Ini juga umurnya 43 tahun, perempuan, keluhannya kepala tegang, leher, jalan kelingan. Nah, ini jantung berdebar-debar seperti tremor. Sudah ke psikiater 2022 sampai pertengahan udah enakan. Awal tahun ini kembali kambuh karena faktor ekonomi dan ketakutan akan penyakit yang berbahaya. Ya, ini gangguan cemas, panik, diantaranya juga memang bisa ya kambuh kembali, dan itu adalah sesuatu hal yang wajar, yang menurut saya banyak dialami oleh banyak orang, dan menurut kita di dalam praktek kita menemukan kasus-kasus seperti ini tuh sebenarnya adalah sesuatu yang masih bisa kita anggap suatu kewajaran ya. Jadi kalau misalnya memang situasinya belum stabil banget, biasanya kita bisa membantu dengan terapi obat, di samping daripada kondisi pasien untuk membantu dirinya dengan tanpa obat ya, itu juga perlu diperhatikan. Usia 32 tahun juga, minumnya sama fluoxetine dan alprazolam. Juni 2024 berhenti dan 1 bulan terakhir kambuh lagi. Saya ke dokter penyakit dalam, dikatakan fatty liver, ke SPKJ lagi, dikasih obat yang sama seperti pertama kali berobat. Apakah fatty liver itu gara-gara, oh bukan, pertanyaannya fatty liver boleh minum obat SPKJ tidak masalah sih. Ya, karena fatty liver kan biasanya disebabkan karena mungkin kegemukan, kemudian juga kolesterol yang tinggi gitu ya. 1 minggu kenapa badan lemas mual muntah? Ada beberapa fluoxetine bikin demikian, tapi kalau enggak sih jarang gitu ya. Kemudian diberikan obat pantoprazol, ondansetron, braxidin, kurkuma. Ya, kalau ada obat yang berkaitan dengan serotonin seperti ondansetron, makanya lebih baik minumnya itu diberesin dulu ondansetronnya yang bikin mualnya, itu obat yang membantu mualnya mereda. Kalau udah mereda baru, karena fluoxetine dan ondansetron itu kan ya dia berkebalikan kerjanya ya. Jadi lebih baik supaya efektivitas fluoxetine-nya itu mendapatkan perbaikan, maka lebih baik kita fokus pada satu-satu dulu. Beresin dulu lambungnya, udah lambungnya beres, udah minum, nggak mungkin kan minum terus-terusan juga ondansetron dan braxidinnya, lepas, kemudian baru minum obat psikiatrinya, dan itu diharapkan bisa membantu stabilitasnya.
Saya kira demikian dulu. Karena begitu banyak terkait dengan pertanyaan alprazolam, saya hanya ingin menjelaskan bahwa alprazolam adalah obat yang banyak digunakan untuk pasien panik. Dan itu sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau untuk digunakan sendiri sebagai pasien insomnia, banyak pasien insomnia menggunakannya, harus hati-hati ya, harus dengan pengawasan dokter. Karena terkadang kesulitan untuk lepas dari obat tersebut kalau dia diminum sendirian saja. Apalagi untuk kasus-kasus seperti insomnia. Jadi ada baiknya teman-teman konsultasikan ke dokternya dan benar-benar dalam pengawasan dokter, nggak boleh menterapi diri sendiri, melepaskan obat sendiri karena bisa saja dampaknya kurang bagus buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.